di Rumah Sakit Lamandau, Kabupaten Lamandau. Nah, pada saat ini sebelumnya perkenalkan dulu saya sebagai host di sini itu Dr. Loviani, biasa saya dipanggil Dr. Lovia, Dok. Saya sebagai dokter umum, saya bekerja di Rumah Sakit Lamandau, saya bekerja di bagian UGD. Nah, jadi pada siang hari ini di samping saya ada seorang dokter juga, suatu kebanggaan untuk kita semua, terutama untuk warga Lamandau. Sekarang kita ada dokter, yaitu dokter THT, yang mana dokter ini juga nanti sebagai narasumber kita untuk siang hari ini ya, Dok. Sebelumnya untuk dokter Chandra atau dokter bisa perkenalkan diri dulu untuk kita semua. Halo, selamat siang semua warga Lamandau. Saya Dr. Chandra Adi, biasa dipanggil Dr. Chandra. Saya di sini sebagai dokter THT di RSUD Lamandau. Jadi sekarang saya masih menempuh pendidikan di Universitas Udayana sebagai dokter presiden THT. Ya. Dari saya. Oke, terima kasih dokter. Ya. Begitulah perkenalan singkat oleh Dokter Chandra. Untuk sekarang kita masuk ke dalam topik perbincangan kita pada siang hari ini, yaitu tentang bau hidung dan bagaimana penanganannya ya, Dok ya. Nah, jadi untuk acara ini nanti berlangsungnya kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi untuk warga Lamandau dan sekitarnya, untuk Bapak Ibu boleh nanti untuk mengajukan pertanyaannya ya, Dok. Pertanyaannya nanti boleh diketik atau diketik di dalam kolom komentar yang ada di Facebook atau di Instagram yang sudah tertera. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam topiknya, Dok. Sebenarnya, Dok, untuk bau hidung itu apa sih, Dok? Penyebabnya dan munculnya itu seperti apa? Kadang-kadang kan pasien udah datang tiba-tiba ada bau hidung seperti itu. Kadang-kadang pertanyaannya kan karena bau hidung, mau berobat aja, jadi seperti itu. Itu sebenarnya gimana, Dok? Munculnya seperti apa? Iya, oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Dokter. Ya. Jadi bau hidung sebenarnya itu adalah suatu hal yang abnormal ya. Jadi sebenarnya hidung kita pada kondisi yang tidak ada sumber-sumber bau itu biasanya kita tidak mencium apa-apa. Jadi ya, kita nggak ada, udara pun tidak berbau sebenarnya. Nah, pada kondisi-kondisi di mana terjadinya infeksi, contohnya pada infeksi sinus, sinusitis, kemudian ada infeksi jamur pada hidung, itu menyebabkan terjadinya munculnya bau pada hidung. Ya, bau ini muncul karena adanya perkembangan bakteri yang nggak normal. Jadi perkembangan bakteri tidak normal ini menyebabkan munculnya bau. Kadang muncul bisa pada satu sisi, pada kedua sisi. Nah, pada kondisi-kondisi jamur juga, infeksi jamur, itu infeksi jamur sebenarnya bisa terjadi di mana saja di seluruh tubuh kita. Nah, di hidung ini spesifik dia memberikan gejala hidungnya bau. Nah, hidung bau ini terjadi karena dia daging-daging hidung kita itu mengalami proses pembusukan, jadinya dia bau juga. Jadi menyebabkan kondisi kadang-kadang pasien datang dengan ngeluh hidung berbau seperti itu. Berarti munculnya itu karena bisa jadi karena infeksi jamur, jadi seperti itu ya, Dok. Kalau sudah seperti itu muncul kan gejalanya pasti bau, risih kan pasti ya, Dok. Setiap pasien yang datang. Itu kapan, Dok? Kalau misal kita mau memeriksakan dengan timbulnya gejala seperti itu, pada saat udah merasakan ada gejala itu atau pada saat apa, Dok? Ya, jadi kapan kita sebaiknya periksa? Jadi pada saat langsung munculnya bau sebaiknya kita langsung periksakan, jangan ditunda-tunda, karena kondisi-kondisi ini, infeksi ini, apalagi infeksi bakteri dan infeksi jamur ini sulit kita cegah perkembangannya. Kita nggak tahu dia bakal menyebar ke tempat lain atau bisa masuk ke aliran darah sehingga menyebabkan infeksi yang lebih parah seperti itu. Jadi sebaiknya kita langsung periksakan. Dan kemudian pasien juga kadang mengeluh ada ingusnya yang berwarna hijau, ada ke kuning yang tidak normal mungkin pada satu sisi, pada kedua sisi, itu sebaiknya boleh langsung diperiksakan walaupun belum muncul bau. Jadi karena ingus yang normal itu warnanya bening dan sebenarnya dia tidak keluar dari depan, jadi sebenarnya dia akan disapu oleh tubuh kita sendiri karena tubuh kita sudah pintar, dia bisa menyapu ingus-ingus itu sendiri ke belakang. Jadi sebenarnya di depan tidak akan tampak ingus seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya, bisa langsung meriksakan diri kita ya, Bapak sama Ibu. Dan juga ada, Dok, kadang-kadang kan pasien juga datang
seperti ada kayak benda gitu. Kadang-kadang kan bendanya masuk itu kalau anak-anak yang pasti persisnya ya dok. Kalau anak-anak kan susah, apalagi kalau anak-anaknya kalau kita periksa udahlah ibunya atau bapaknya nggak mau nih karena anaknya terlalu aktif apa-apa susah juga. Kalau semisalnya benda yang masuk ke dalam hidung, kadang-kadang pasien juga nanya kira-kira bisa bau nggak dok? Karena kan ada benda yang masuk juga kayak gitu. Kalau seperti itu kira-kira bisa bau dan menimbulkan bau-bau hidung nggak dok? Kalau misalnya tidak kita ambil atau tidak kita keluarkan. Iya, baik. Untuk anak-anak biasanya memang paling sering ya kalau mereka ngeluh, ada orang tua biasanya ngeluh, anak jarang ngeluh dia hidungnya bau ya. Biasanya orang tua yang ngeluh ada pileknya kok satu sisi aja, atau ingusnya kok hijau satu sisi, dan kemudian ada baunya kayak telur busuk ya gitu. Biasanya itu memang kita curigai adanya benda asing, atau benda asing itu biasa bermacam-macam, bisa kadang ada batu kerikil, kadang ada mainan, kadang ada busa sofa ataupun kutu rokok kayak gitu. Biasanya macam-macam dia nyangkut di hidung, dan anak-anak kadang rasa ingin tahunya tinggi ya. Jadi kita harus sering-sering memeriksa hidung anak ya gitu. Nah, untuk orang tua yang sudah tahu anak yang memasukkan benda asing di hidung, itu harus diperiksakan, jangan dibiarkan, karena mekanisme pertahanan tubuh kita itu sendiri memang sudah bagus sebenarnya, cuman karena ada sesuatu benda asing yang nyangkut di sana, jadinya banyak produksi kelenjar-kelenjar kayak ingus itu. Jadi ingus itu lama-kelamaan karena ada benda asing, dia bakal menimbulkan infeksi juga. Dan infeksi ini yang menimbulkan terjadinya bau. Dan kemudian, pengobatannya untuk anak-anak terutama, itu memang mutlak benda asing itu harus dikeluarkan. Kalau nggak keluar, nggak akan sembuh pileknya. Memang perlu antibiotik dan obat-obatan lain, cuman benda asing itu harus keluar dulu. Kalau belum keluar, ya hidung berbaunya nggak akan sembuh. Jadi seperti itu ya Bapak sama Ibu, terutama untuk anak-anak ya perlu harus diperiksa juga. Dan kalau anak-anak kan dia jarang yang ngomong ada sesuatu gejala atau apa ya dok, lebih aware ya harus orang tuanya seperti itu. Terus dok, kalau untuk pemeriksaannya seperti apa dok kalau kita sudah merasa ada gejala seperti itu dok, hidung berbau? Untuk pemeriksaan dasar biasanya kita lihat ya di poli THT, biasanya kita gunakan spekulum, kita lihat kondisi hidungnya, apa memang benar ada sesuatu yang terlihat atau tidak. Kalau memang dari kasat mata menggunakan spekulum di bagian depan tidak ada masalah, kita biasanya menggunakan nasoendoskopi, menggunakan kamera. Kita sudah punya kameranya di sini, jadi kita bisa lihat di kondisinya sampai belakang, sampai di hidung bagian belakang. Kita lihat apakah ada sesuatu misalnya kayak benda asing itu, atau memang warna ingusnya kita bisa nilai, atau memang kondisi di dalam hidung itu bagaimana, karena di hidung itu normal juga ada daging-daging hidung ya. Daging-daging hidung ini di sela-selanya itu adalah saluran sinusnya, jadi biasanya dari sana keluarnya ingusnya itu. Biasanya kita lihat warna ingusnya, kemudian dari mana keluarnya, dan kita bandingkan kiri dan kanan, tidak hanya satu sisi kita periksa, ya gitu. Kemudian bisa juga di foto ronsen, jadi di foto ronsen, foto Waters, kita lihat, nah di wajah kita ini ada beberapa sinus ya, ada 4 pasang sinus. Nah, sinus itu adalah rongga, jadi yang paling sering itu adalah rongga di bagian pipi sini yang paling besar. Nah, di sana biasanya terdapat tumpukan cairan, makanya dia kalau sudah penuh, biasanya dia keluar ke hidung. Nah, dari ronsen kita lihat apakah cairan yang di pipi itu penuh atau tidak. Kalau memang sudah penuh, kita bisa lakukan tindakan selanjutnya, kita putuskan tindakan selanjutnya. Ataupun bisa kita lakukan dengan tulisan yang lebih canggih lagi seperti CT scan. Gitu, untuk melihat kondisi nggak cuma di sinus saja, tapi di bagian hidung juga kita bisa lihat lebih jelas ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk pemeriksaannya tadi ada di ronsen, tadi apa lagi dok? Nasoendoskopi. Jadi untuk pemeriksaan seperti itu kalau di Rumah Sakit Lamandau sudah ada, cuman kalau seperti sampai CT scan kita masih belum ada tersedia untuk pemeriksaan itu. Nah, jadi kalau untuk pengobatannya sendiri gimana dok? Apa perlu seperti yang dokter bilang tadi kan mungkin harus kalau ada infeksi udah pasti antibiotik ya dok. Apakah kalau sudah sampai parah atau seperti apa harus sampai operasi atau seperti apa dok? Nah seperti itu. Iya. Jadi untuk tindakannya, jadi tergantung penyebabnya yang kita lihat ya. Kalau memang misalnya kita curiga semua penyebabnya harus dihabiskan atau ditangani dulu penyebabnya, sehingga untuk mencegah kekambuhan ke depannya. Jadi contohnya kayak misalnya sinusitis, itu biasanya penyebabnya yang munculkan bau itu adalah adanya kerusakan gigi di bagian gigi geraham belakang. Karena akar-akar gigi geraham belakang itu
ujung akarnya tuh ada di rongga sinus, sehingga apabila ada infeksi di gigi itu biasanya dapat menyebabkan sinusitis. Nah, kita harus tangani itu penyebab dasarnya, jadi kita harus cabut giginya, kita rawat giginya. Kemudian kita lihat perkembangannya setelah memberikan antibiotik. Kalau memang tidak ada perubahan, kita sarankan untuk operasi. Kita bersihkan dia langsung. Karena untuk menunggu penyerapan pun dia lumayan memerlukan waktu. Dan kita lihat perubahannya dari baunya sudah hilang apa belum, atau perubahan warna dari ingusnya, mulai dari hijau mungkin jadi kuning, atau itu menunjukkan progresif yang baik ya setelah pemberian pengobatan. Nah, kemudian untuk penyebab jamur juga sendiri harus kita hilangkan penyebabnya, itu jamurnya harus kita bersihkan sebersih-bersihnya. Jadi biasanya memerlukan tindakan, jamur itu mutlak memerlukan tindakan karena kita tidak bisa menjangkau dari luar. Jadi kita harus masuk ke rongga sinus itu dari dalam. Jadi kita bedah sedikit ya di lewat hidung, tapi nggak ada luka di luar biasanya. Kayak gitu. Oke. Jadi seperti itu untuk pemeriksaan, untuk pengobatannya berarti bisa sampai operasi. Apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu mempunyai gejala seperti ada sakit gigi seperti itu ya dok, lebih ke bagian gigi geraham ya perlu diperiksa juga. Apalagi sampai ada keluhan kayak sinusitis sendiri atau rasanya hidungnya terasa tidak nyaman lagi, berarti kan ada hubungannya juga terhadap giginya yang sakit seperti itu. Nah dok, kadang-kadang juga pasien juga susah untuk membedakan memang sinusitis sama rinitis dok. Kadang-kadang katanya kalau sudah yang bersin juga aduh sinusitis nih seperti itu. Untuk pemeriksaannya gimana dok? Perbedaannya dok? Karena nggak sedikit pasien pasti nanyakan kalau udah bersin ya pasti sinusitis saya ini gitu-gitu dok. Jadi gimana dok? Ya, jadi untuk membedakan rinitis alergi dan sinusitis, jadi rinitis alergi itu merupakan penyebab dari sinusitis ya. Jadi salah satu penyebab dasar kenapa dia sampai sinusitis itu karena rinitis alergi yang berkepanjangan yang tidak diobati dengan baik, tidak terkontrol dengan baik. Jadinya menyumbat saluran sinusnya, itu menyebabkan tumpukan cairan di rongga-rongga sinus itu sendiri, sehingga menyebabkan tumbuhnya bakteri atau infeksi di sana. Munculnya infeksi bakteri ditandai dengan perubahan warna dari ingusnya itu sendiri, jadi warna kuning kayak gitu biasanya. Untuk alergi sendiri, rinitis alergi itu biasanya memang gejalanya bersin-bersin, bersin terus pilek yang terus-menerus. Nah, tapi jelasnya dia biasanya ada pencetusnya. Biasanya kontak dengan debu, biasanya pada di Indonesia sendiri alergi debu itu cukup sering kita jumpai. Kemudian ada pencetus dingin juga. Jadi karena dingin, kena debu langsung kumat dia, pilek-pileknya, bersin-bersinnya. Dan biasanya membedakannya adalah warna ingusnya kita lihat. Kalau ingusnya masih bening itu biasanya kita diagnosis sebagai rinitis alergi. Kalau misalnya udah kuning, berarti sudah terjadi infeksi sekunder, jadinya kita diagnosis sebagai sinusitis. Gitu. Jadi sebenarnya itu ada perbedaannya ya dok ya, bukan sama. Jadi kalau rinitis berarti dia punya pencetus. Kalau misalnya dia punya alergi ya berarti kan bisa jadi itu rinitis aja seperti itu dok. Kalau misalnya dengan sinusitis dia ada infeksi yang berkepanjangan juga, benar seperti itu ya dok. Nah, jadi untuk warga Lamando sekitarnya ya jadi seperti itu ya. Perbedaannya itu ada, tidak sama. Karena kan kadang-kadang datang sudah, saya bersih-bersin, jangan sinusitis. Kalau misalnya merasa tidak puas, rasanya ingin memeriksa, ya udah datang aja supaya lebih pastinya gitu ya dok. Atau ada yang ingin ditambahkan lagi dok, boleh apa yang ingin dokter sampaikan gitu dengan perbincangan kita siang ini. Atau ada yang ingin disampaikan lagi gitu untuk warga Lamandau mengenai hidung berbau atau penanganannya? Iya, untuk mungkin kita bahas rinitis sedikit. Jadi beberapa banyak saya temukan pasien di RSUD ini sendiri ya, di Poli itu banyak mengeluh bersin-bersin, hidung tersumbat kayak gitu. Nah, hidung tersumbat sendiri ya kalau memang hidung tersumbatnya gantian kiri kanan itu biasanya kita sebut sebagai hidung normal. Tapi kalau memang terus-menerus sepanjang hari satu sisi atau dua sisi itu yang menjadi concern kita karena dia akan mengganggu kualitas hidup pasiennya itu sendiri. Jadi dia mungkin tidurnya nggak bagus, jadinya pekerjaannya tidak bagus, jadi akan mengganggu aktivitas dia sehari-hari sehingga memerlukan concern yang lebih. Untuk itu kita sarankan sih kita periksakan diri ke Poli THT, kita lihat kondisinya. Kalau memang masih kita bisa perbaiki dengan obat-obatan, kita akan perbaiki dengan obat-obatan. Namun jika tidak memang memerlukan operasi, kita lakukan tindakan operasi.
dan tidak usah takut dengan tindakan operasi karena di sini kan operasinya dibius ya. Iya. Jadi rasa sakit itu akan lebih berkurang, jauh berkurang. Nah, mungkin setelah operasinya kita berikan obat-obatan anti nyeri untuk mengurangi rasa sakit setelah operasi. Mungkin seperti itu. Tapi banyak soalnya yang saya temukan, masih banyak yang takut. Iya, benar Masih dok. banyak yang takut, masih menunda-nunda. Dan Jadi, operasi juga kan kadang orang dibilang ya hidungnya dibelah nih, jadi enggak seperti itu ya dok, iya, jenisnya dok. hidungnya masih utuh Kak. Iya. Cuma dari luar, dari dalam aja. Dari dalam Dari aja, luar jadi aja. nggak usah takut. Iya. Jadi seperti itu, atau apakah ada pertanyaan dari warga Lamandau dan sekitarnya? Kalau misalnya ada, biar bisa nanti kita sambil tanya jawab aja Iya, sekalian ya boleh. dok, biar sambil berjalannya waktu supaya tidak terlalu banyak makan waktu. Ya, apakah sudah ada? Oke. Nah, ternyata sudah ada pertanyaannya dari Pak Bambang. Jadi ini pertanyaannya dok. Dok, izin bertanya, selama ini saya ada masalah gigi dan selama ini hidung saya mencium bau seperti amis. Untuk mengetahui itu masalah gigi atau hidung bagaimana ya dok? Gitu. Ya, terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ini sebenarnya kita tidak bisa bedakan keduanya. Kita tidak bisa berjalan satu-satu, kita harus berjalan bersamaan. Jadi karena gigi itu merupakan penyebabnya, jadi yang mendasari. Jadi kita tetap obati sinusitisnya, kita obati infeksi pada hidung dan pada rongga sinusnya, tapi pengobatan gigi tetap jalan. Jadi gigi tetap harus dicabut. Akar gigi yang tersisa itu jangan dibiarkan. Kalau memang gigi masih bisa gigi berlubang ya itu bisa ditambal, ya ditambal. Kalau memang tidak bisa ya dicabut, cabut. Itu lebih baik daripada nanti harus melakukan operasi sinus seperti itu, karena kita harus menghindari penyebab dasarnya. Nah, untuk pengobatannya sendiri pun tetap kita berikan pengobatan antibiotik dan kita sarankan untuk pemeriksaan nasoendoskopinya. Kita lihat Tetap kondisi di pemeriksaannya dok ya. bagian hidungnya. Apakah memang ada kelainan atau masalah di bagian hidung atau memang hanya gigi sendiri yang menyebabkan itu. Jadi kita harus periksa keseluruhannya. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Oh iya. Jadi seperti itu ya Pak Bambang ya. Jadi untuk sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa sebenarnya untuk gigi yang sakit juga suatu penyebab juga untuk bisa jadinya sinusitis. Jadi keduanya boleh diperiksa. Jadi boleh diobatin. Nah, jadi sinusitisnya diobatin, giginya juga kalau sudah semakin parah ya udah berarti dicabut aja supaya nggak menjadi penyebab sinusitisnya. Nanti kalau berkelanjutan ya udah, kalau sampai operasi nanti takut lagi hidungnya dibelah. Ternyata nggak sampai dibelah hidungnya, jadi seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan lagi boleh nanti kita sambil tanya jawab juga. Gini dok, ada juga kadang-kadang kan kalau kembali lagi kalau misal ada benda asing masuk dok, sebenarnya ada nggak sih benda asing yang bisa hancur tanpa harus kita ambil dok? Kadang-kadang ya orang tua kembali lagi kalau anak sih memang lebih susah. Nah jadi sebenarnya bisa hancur nggak atau ada nggak benda yang maksudnya benda itu kalau nggak kita ambil udah hancur sendiri, bisa ketelan atau bisa keluar lewat feses atau seperti apa gitu dok? Nah, jadi walaupun ada benda asing yang bisa hancur, contohnya kayak kacang pilus itu ya, Iya. tapi kan di dalamnya ada kacangnya juga. Benar. Yang di luarnya tepungnya mungkin bisa hancur. Nah, yang kita takutkan adalah benda asing itu kalau dia sampai tidak disadari oleh anak-anak itu jatuh ke belakang. Jadi dia kalau memang tertelan kan syukur lebih gampang lagi. Tapi kalau memang masuk ke saluran napas itu yang berbahaya karena dia kan bisa menyumbat saluran napas. Apalagi kacang. Kacang kalau misalnya kena lendir aja dia bakal ngembang. Ukurannya bakal bisa lebih 2 kali lipatnya. Jadi dia akan menyumbat dan itu sangat berbahaya. Nah, jadi sebaiknya memang kalau memang ada benda asing ya dikeluarkan. Nah, lebih sering juga adalah benda asing itu adalah bersifat yang anorganik ya, dan itu nggak bisa diterima oleh tubuh. Jadi dia tidak bisa mutlak harus dikeluarkan, nggak bisa diserap. Mungkin tertelan bisa saat masuk anaknya rewel atau menangis-nangis, nggak bisa diperiksa, tertelan itu bisa sering terjadi. Tapi kalau memang udah mulai batuk-batuk dia pas saat nangis terus batuk-batuk bertubi-tubi itu menjadi concern kita. Takutnya dia masuk ke saluran nafas dan itu menyebabkan masalah yang berbeda lagi yang perlu segera penanganan. Berarti kan itu ada lagi masalahnya seperti ya dok. Berarti sebenarnya benda yang masuk itu kan merupakan benda asing ya dok, harusnya dikeluarkan. Apalagi suatu benda yang tidak bisa diserap oleh tubuh ya berarti kan
bisa menyebabkan suatu penyakit juga. Nanti penyakitnya cuma di hidung, ternyata nggak cuma itu, penyakit lain malahan yang timbul. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang ditanyakan oleh warga Lamandau dan sekitarnya. Kalau ada biar bisa kita saling sharing, saling tanya jawab. Mumpung langsung sama narasumbernya langsung. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya dari DPD PPNI Lamandau. Selamat siang dok, mohon izin bertanya, apa saja yang menyebabkan sinus yang sering kambuh dan bagaimana untuk mengatasi agar tidak sering kambuh? Jadi seperti itu dok. Nah, baik, terima kasih pertanyaannya. Sinus apa yang dimaksud sebenarnya? Iya dok. Jadi sinusitis itu adalah infeksi pada sinus ya. Kita harus lihat kondisi untuk menentukan itu sinusitis. Biasa kita lihat kondisi sinusnya dari ronsen dan sebagainya. Mungkin yang dimaksud adalah gejala sinusitis ya. Iya, mungkin lebih yang penyebab ingusnya yang mungkin sering bersin atau sering pilek itu. Nah itu kalau memang sering kambuh, itu penyebabnya biasanya kita paling sering menyebabkan adalah alergi yang kita bahas. Alergi itu sebenarnya tidak bisa sembuh, tapi bisa terkontrol. Kita harus mengendalikan faktor pencetusnya. Contohnya kalau debu misalnya. Kalau debu, khasnya dia adalah kumatnya pada pagi hari. Saat bangun tidur, itu debunya sumbernya pasti di kamar. Kalau saat bekerja, kambuhnya siang hari, berarti sumbernya di tempat kerja. Kita harus cari tahu itu di kapan saatnya dia kambuhnya dan berapa lama intensitasnya, apakah sering sekali setiap hari, 7 kali dalam seminggu atau berapa hari kayak gitu. Kemudian setelah kita tahu misalnya kayak di kamar misalnya sumbernya, kita harus cari tahu penyebabnya juga. Biasanya itu adalah di kasur. Kadang-kadang anak-anak kalau yang udah punya anaknya loncat-loncat di kasur, debunya pasti terbang. Debunya terbang. Sudah besok pagi bersin-bersin. Kemudian kadang penggunaan kipas angin. Jadi kipas angin ini sendiri tidak disarankan pada pasien-pasien alergi karena kipas angin ini memutar udara di sana, debunya jadi bermutar. Jadinya kambuh dah dia, pileknya, bersin-bersinnya kayak gitu. Kemudian juga barang-barang nggak boleh banyak terlalu numpuk, kayak boneka itu. Boneka biasanya nyimpan debu karena dia bulu-bulu halus gitu kan. Kemudian selimut juga harus sering-sering dicuci, karpet nggak boleh ada di kamar karena karpet itu juga nyimpan debu karena walaupun dia terlihat bersih ya, tapi dia banyak sekali debunya tuh, terutama di bawahnya gitu. Jadi kadang kita harus memodifikasi gaya hidup kita sehingga mencegah munculnya alergi ini. Karena alergi ini nggak bisa kita sembuhkan, kita cuma bisa kontrol. Jadi seperti itu, berarti kalau alergi kita memang sama sekali tidak bisa mengobati alerginya gitu ya dok, hanya mengatasinya aja atau menghindari gitu ya dok ya. Kalau misalnya karena debu ya gimana caranya supaya kita menghindari itu seperti yang dijelaskan oleh dokter Chandra tadi. Jadi seperti itu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi oleh peserta atau Bapak Ibu? Masih kita tunggu ya dok ya. Masih kita tunggu, pokoknya semua pertanyaan sebisanya kita jawab, terutama sama dokter Chandra sendiri. Ini juga dok, kalau misalnya memang kita nggak bisa juga ya dok untuk menghindari menghindari pencetus. Contohnya kalau misalnya dan orang alergi udara, kan nggak mungkin kita bikin udara itu dingin panas terus seperti itu dok. Nah jadi kalau misalnya lagi kambuh, apa aja dok yang perlu harus kita tangani yang pertama untuk pasien kalau lagi kambuh rinitisnya seperti itu dok, bersin-bersinnya? Ya, kalau lagi kambuh biasanya kita berikan obat-obatan ya, obat-obatan karena kambuhnya rinitis ini pasti sangat mengganggu kehidupan dok, mengganggu. Jadi obat-obatan yang kita berikan ya obat anti alergi. Nanti seandainya memang tetap masih terus sering kambuh, kita sarankan untuk penggunaan obat semprot hidung. Oh iya dok. Intranasal kortikosteroid kita bilangnya. Jadi itu obat semprot hidung yang digunakan rutin selama 1 bulan. Iya dok. Tidak saat hanya kumat saja, karena kalau digunakan saat kambuh, saat kumat itu obatnya nggak berefek. Gitu. Oh iya dok. Jadi pengobatannya harus berlanjut selama 1 bulan, baru kemudian kita evaluasi, kita stop obatnya, kita lihat. Tapi sambil menunggu itu kita tetap harus berubah. Kehidupan kita harus berubah, nggak bisa kita tetap bertahan dengan itu, pasti akan muncul lagi dia. Benar dok. Berarti seperti itu. Berarti bagi orang yang memang sudah merasa dia punya alergi, ya harus ada stok obat gitu setidaknya ya dok. Karena kalau sudah kamu ya setidaknya kan
sudah ada penanganan. Tapi sebelumnya kan jangan lupa periksa dulu dirinya. Kalau sebenarnya memang karena alergi ya berarti itu penyebabnya seperti itu. Apakah ada lagi pertanyaan selanjutnya? Oke. Oke dok, ada lagi tambahan pertanyaannya dari Oktapiani. Dok, Jumat kemarin suami saya sudah cabut gigi, geraham pada gigi kiri atas. Hidung saya juga kadang berbau dan setiap hari selama 2 bulan setiap hari cuci hidung. Kalau saya stop cuci hidung dan sampai 3 hari pasti berbau lagi dok. Itu solusinya seperti apa? Seperti itu, dok. Dia sudah cabut gigi dok, terus sudah cabut gigi tapi kadang masih berbau, sudah selama 2 bulan ini. Dan dia sudah pernah cuci hidung juga katanya. Pernah di stop, 2-3 hari berbau lagi. Ya, baik, terima kasih. Untuk kasus yang ini biasanya kita sarankan untuk pemeriksaan penunjang lain ya. Pemeriksaan penunjang lain itu seperti foto ronsen waters ataupun CT scan untuk mengetahui sebenarnya permasalahannya di mana. Karena memang kalau memang sudah ditangani permasalahannya sumbernya kayak gigi itu, akar gigi itu sudah dicabut, kita harus lihat. Tapi keluhannya masih tetap menetap, kita harus lihat kondisi organ-organ sekitarnya. Contohnya kondisi sinus ataupun kondisi dalam hidung. Kalau memang penyebabnya dicurigai dari hidung, contohnya daging hidungnya membesar yang menutupi saluran sinus. Jadi kita perlu kecilkan daging hidungnya itu. Kita perlu kurangi volumenya sedikit. Kemudian dengan harapan nanti saluran normal dari sinus itu akan mulai melebar, sehingga cairan yang di dalam sinus bisa lebih gampang keluarnya. Kemudian kalau memang terus menetap, kalau memang sangat mengganggu, kita bisa lakukan irigasi sinus. Biasanya kita kerjakan di ruang operasi. Nanti kita cuci sinusnya itu. Sekali kita evaluasi daerah sekitarnya. Biasanya kalau memang terbukti sinusitis itu biasanya keluar sekret ingus-ingusnya itu yang warna kuning, atau bahkan ada yang kalau memang masih berbau dia akan berbau berwarna kehijauan kayak gitu. Jadi seperti itu untuk Bu Okta atau Oktapiani ya. Nah jadi untuk jawabannya ada dijawab sama Dokter Chandra. Yang pasti nanti ibunya diperiksa lagi seperti di ronsen seperti itu ya dok, untuk lebih pastinya. Kalau misalnya juga masih berkelanjutan udah diperiksa juga, ya udah berarti nanti bisa dicuci lagi tapi di ruang operasi. Jadi seperti itu. Ada lagi untuk pertanyaan selanjutnya, bisa nanti kita sambil jawab-jawab juga. Jadi dok, kalau di sini tadi ada pemeriksaannya, kalau ronsen ada ya dok, kalau pemeriksaan yang tadi seperti kamera gitu ya, lebih mungkin kalau orang awam atau sekitarnya Lamanda mungkin taunya kameranya langsung masuk hidung seperti itu ya dok ya. Nah jadi seperti itu. Iya, nanti kameranya langsung masuk hidung, kita lihat kondisi hidungnya. Mungkin rasanya ya agak nggak nyaman. Ya, tapi ya harus diperiksa untuk lihat. Itu kayak pengganti mata kita. Oh iya, jadi kameranya, jadi kita bisa langsung periksa bagian dalamnya seperti apa, jadi bisa kita lihat lebih lanjutnya. Oke. Untuk selanjutnya lagi dok, kembali lagi lanjutan pertanyaan dari Okta tadi dok. Dan di hidung saya dok ada semacam daging katanya dok, daging. Ya, mungkin ya daging yang dilihat dari Ibu Okta ini ya. Nah, daging itu sebenarnya normal ada di tubuh kita, di hidung kita. Di hidung kita tuh ada 3 daging kan. Di atas ada, di bawah ada, di tengah ada, di bawah ada. Yang biasa kita lihat dari luar dari cermin itu biasanya paling bawah. Daging yang paling bawah. Daging paling bawah ini memang normalnya dia saat flu atau saat alergi kumat itu biasanya dia akan membesar. Membesar itu lebih terlihat ya. Kadang beberapa pasien pun datang dengan mengeluh kelihatan ada benda padahal dia sebenarnya lihat adalah dagingnya dia sendiri. Kemudian dari situ kalau memang dagingnya besar dan tidak mengempis atau tidak mengecil bergantian, itu biasanya kita sebutnya sudah di kondisi hipertrofi. Hipertrofi itu sudah ada tumbukan daging itu tidak bisa mengecil ya. Jadi pengobatannya satu-satunya jalan ya kita kurangi volumenya dengan cara di counter namanya, kita bakar sedikit, atau bisa juga dengan cara lain itu dipotong di ruang operasi. Nanti operasinya juga sama dari hidung, tidak dari luar, jadi lukanya tidak terlihat. Mungkin yang penting adalah perawatan setelah operasi ya. Karena di operasi luka-luka itu sendiri kan akan muncul krusta-krusta kayak di kulit juga sama kan, kayak koreng-koreng itu. Di
Hidung juga sama dia. Kalau kita biarkan dia menumpuk yang lumayan banyak, dia akan menimbulkan keluhan baru. Hidungnya akan bau dan hidungnya akan tersumbat seperti itu. Jadi kita perlu perawatan rutin setelah operasi hidung. Jadi perawatannya kurang lebih 2 bulan. Nah, seperti itu. Berarti kembali lagi kan nanti ke hidung berbau juga kalau perawatan kita tidak maksimal. Jadi seperti itu. Untuk Ibu Okta, kalau misalnya masih kurang puas, mungkin bisa nanti ketemu sama dokter kita langsung nanti di Rumah Sakit Lamandau. Tentunya beliau prakteknya di Poliklinik THT. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Berapa pertanyaan lagi? 1, terakhir. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya. Jadi ini dok, pertanyaan dari Septina Muri, yang kalau sering ngupil apakah berbahaya dok? Ngupil nih dok. Iya. Kalau sering ngupil ya, ini untuk anak-anak biasanya. Kalau sering ngupil itu biasanya nggak berbahaya. Cuman resiko terjadi perdarahan atau epistaxis. Resiko epistaxis. Apalagi ada kukunya yang panjang. Benar gitu. Dan kotor apalagi. Itu bisa menimbulkan infeksi sekunder juga. Nah, kalau sudah hidung itu sekali berdarah, uniknya hidung adalah sekali dia berdarah, dia akan mudah berdarah berikutnya. Dan penyembuhannya pun akan timbul upil lagi. Benar. Di luka itu. Jadi kita lagi dikorek lagi dia berdarah seperti itu, akan terus berulang-ulang kayak itu siklusnya. Jadi disarankan kalau memang upilnya keras, kita teteskan air sedikit biar dia menjadi lembek, lebih lunak. Nanti upil itu sebenarnya normalnya dia akan keluar saat bersin. Saat bersin. Kecuali memang dia sangat mengganggu sekali, biasanya kan kosmetik ya, kelihatan udah upil itu kan nggak enak gitu. Ya itu sebenarnya di depannya aja, tapi jangan sampai ngorek-ngorek sekat hidungnya. Jadi kalau sekat hidungnya sampai luka, itu akan menimbulkan perdarahan yang lumayan banyak. Mimisan seperti itu ya dok, mungkin. Mimisan itu sering sekali pada anak-anak. Dok. Kadang tangannya jahil, apalagi tangannya masih kecil gitu kan. Iya benar dok. Seneng upil. Jadi kalaupun ngupil, ya mungkin karena kita merasa risih kali ya dok, jadi diupil-upil, dikorek-korek upilnya ya. Yaudah berarti sebenarnya itu kayak jadinya trauma ya dok, kalau sering kita upil. Jadi kalau udah seperti itu kan nanti keluar darah, nanti timbul baru lagi. Kalau numpuk darah ya hidung berbau lagi jadinya, jatuhnya ke situ lagi. Ya mungkin pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Apakah ada tambahan lagi dok dari dokter atau ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup. Oke, jadi untuk itu kesimpulan kita dari bincang sehat kita pada siang hari ini yang kita bahas itu tentang hidung berbau dan penanganannya, kurang lebih sudah dijelaskan sama dokter Chandra. Jadi untuk misalnya sudah ada gejala seperti hidung berbau, jadi jangan sampai nunggu lama lagi. Dalam arti jangan nunggu lama lagi, kalau misalnya sudah bertahun-tahun bahkan sudah lama ya udah diperiksa aja, karena kita sudah mempunyai dokter THT juga di sini. Ya boleh nanti untuk memeriksakan dirinya langsung ke dokter THT. Jadi untuk pemeriksaannya juga sama beliau sudah ada di sini. Ya di sini kan lebih familiarnya ya pemeriksaan lewat kamera tadi dok. Nah jadi lewat kamera juga sudah ada. Kemudian tadi juga untuk pemeriksaan hidung juga kita nggak cuma kamera, jadi lewat ronsen juga bisa ya dok, ronsen. Tapi untuk sampai CT scan sih tadi kita masih belum ada karena masih belum ada alat kita di sini. Nah jadi mungkin untuk bincang sehat kita siang hari ini cukup sekian. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf untuk segala kesalahan dan ucapan kata kita, yang semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Chandra sendiri sebagai narasumber kita semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk Dokter Chandra sudah meluangkan waktunya untuk siang ini. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sehat. Selamat siang. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu.
bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku.